sampaikan kepada mereka bahwa Malahayati ini ya dari saudara kita Bapak Ade Agus Saputra. Inilah videonya. Yang ajak sini siapa? Oh ibu pernah nasabah juga? Bukan. Oh belum. Tapi punya pinjol. Punya pinjol. Oh bawa teman. Kalau punya pinjol buat saya juga punya pinjol. Di tahun 2023 kita dibentuk, kita mendaftarkan legalitas kita sebagai PT Malahayati Nusantara Raya. Untuk apa sih legalitas sebenarnya? Awalnya kita masih sanggup bayar karena kita pinjem niat mau bayar tenor 1 bulan, tenor 3 bulan, benar nggak? Ya kan kita bayar pakai gaji bulanan ini segala macam masih selesai, masih lancar ya kan. Nah udah dari itu masuk ke terjerat. Yang mulai dari 3 aplikasi, 4, 5, 6 aplikasi dan seterusnya itu udah nggak bisa. Nggak bisa dalam artian apa? Dalam artian jadi kita itu udah masuk ke gali lubang tutup lubang. Kalau ada edukasi seperti itu, ada nggak orang mati bunuh diri? Ada nggak orang hubungan pernikahannya rusak? Karena mereka udah antisipasi. Kenapa pemerintah nggak menjelaskan itu? Padahal pemerintah tahu. Pemerintah orang pinter, sekolahnya tinggi-tinggi, benar nggak? Gitu. Karena ada ayo tuh, kasih bukan loh. Terus akhirnya kita mau nggak mau ngutang lagi, gali lubang tutup lubang. Terus Terjerat pinjol. Dari sini ke sini. Kebutuhan. Terus jadi ya besok-besok buat bayar pinjol satu, pinjam ke pinjol yang lain. Jadinya keluarga bunga deh. Keluarga bunga maksudnya banyak. Saya tahunya keluarga cemara. Kalau keluarga bunga saya baru dengar nih. Saya dari tadi tuh saya mikir gini, saya hitung pinjol gue berapa ya, banyak banget. Banyak, ada 30 nggak? 30 pinjol atau 30? 30 aplikasi. 30 aplikasi sih hampir more than less deh, di segitu 30. Lumayan ya, kemarin ada yang 33. Oh ya. 33 aplikasi. Saya ngedownload satu aplikasi pinjol. Itu langsung keluar tuh. Banyak ya? Beranak teman-teman. Banyak ya teman-teman. Banyak. Padahal yang diajak satu. Yang saya download satu. Iya. Tapi temennya tuh semuanya langsung. Temennya ikut. Padahal temennya nggak diajak. Banget gitu lah. Ya, kita gunakan waktu seminar ini untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Ya tentunya bisa manfaat buat keluarga di rumah, buat teman-teman, buat pembantunya, buat saudaranya, buat selingkuhannya juga. Ya. Konsultan juga terlatih dan terdidik untuk menghadapi masalah-masalah di pinjol serta perbankan. Masih semangat ya? Kopi udah, makan gorengan udah, tahu ya tadi tahu ya gorengannya, tahu, bakwan ya, udah ya. Tidur yang belum. Gak ada ya? Tidur yang belum. Oke ya, Bu Tini beli coklat ya. Yang hadir di sini sangat dahsyat. Ya. Nah ini yang pertama ini adalah takut didatengin kolektor lapangan. Udah pernah belum? Ada yang pernah didatengin kolektor lapangan belum? Udah ada ya? Ada. Nah, jadi gini ya, sebenarnya untuk kolektor lapangan itu ya, jadi ada terbagi jadi dua ya. Kalau di TikTok itu kan kita nyebutnya itu FG, kebanyakan yang lainnya seperti itu.
Kang Reno, kalau FG itu bedanya FG sama DC itu apa sih sebenarnya? Jadi gini ya, kalau FG itu adalah field collection ataupun field collector ya. Tapi kalau DC itu adalah desk collector. Kalau di kita itu emang nyebutnya itu DC itu sama sebenarnya. Dia penampilannya rapi, orangnya pun nggak serem, ya biasa aja. Dia cuma ngasih surat doang, pulang katanya gitu. Nah itulah dia dimasuknya itu sales ya. Jadi sales jangan disamain debt collector karena gini, kalau debt collector itu tugasnya itu emang langsung menagih, ya, langsung menagih ke si debitur ataupun ke si nasabah. Kalau sering di kantor tuh sering ketemu sama debt collector, tiap hari ketemu debt collector. Jadi ternyata setelah Reno sharing sama debt collector yang datang ke kantor, ternyata debt collector itu ada dua bagian. Yang pertama debt collector lama, yang kedua debt collector baru. Ya. Nah, kemarin alhamdulillah di permasalahan yang di sono clear semua. Dan sekarang langsung udah mati lah. Ya. Nah, terus alhamdulillah sekarang tuh orangnya lebih semangat lagi, lebih tegar lagi gitu ya. Pokoknya gitu, pokoknya intinya gini ya. Yang namanya pinjol, sebab data itu udah jelas karena apa? Satu, dia itu kan nggak ada jaminan fisik, dia itu adanya itu jaminan sistem. Kenapa dia itu menyebar? Dan siapa sih nih pelakunya ini yang menyebarkan data ini ya? Pelakunya itu adalah yang tadi, yang awal, despol. Ulang semua sidik jari, apa namanya, PWP segala macam data itu kebetulan waktu itu nggak ke dalam kantor. Di luar ya, ya biasanya di pos security biasanya. Di bagasi mobil. Di bagasi mobil tuh, aneh kan? Masa menangis di bagasi mobil coba ya kan? Terbukanya. Oh, terbukanya, oke. Terus lanjut Pak. Nah, jadi sebenarnya itu udah jalannya setahun ya, udah lama ya. Pas terakhir ini saya udah top up ketiga kali. Jadi 1 tahun 2 tahun itu lancar. Iya. Jadi waktu pas ketiga itu karena saya emang kebentur ini ya ekonomi. Itu ada 2, jadi totalnya sekitar 2 juta lebih tagihannya. Terus? Jadi saya bilang ya udah saya stop dulu. Sebenarnya saya tadi awalnya nggak mau stop yang itu, yang lain aja. Terus saya pikir saya karena udah banyak macet, saya di awal Januari tahun 2024 ini totalnya hampir 100 juta. Udah sama denda ya? Enggak. Artinya 11 pinjol. 11 pinjol? Kasih plus buat Bapak ini. Luar biasa 11 pinjol loh. Nah, terus lanjut. Yang mampang kasih ke Bang Heri. Itu udah di backup, terus maksudnya enggak dia belum di backup. Emang saya belum bayar. Lu bayar apa? Pantesan ya. Jangan sampai kawan. Hari Rabu saya baru ke Bang Herinya hari Sabtu. Jadi ini maaf nih gitu, kayak ada misi gitu. Jadi akhirnya saya urus udah beres. Jadi ini apa namanya, saya baru ngirim yang di hari Seninnya. Yang di Seninnya itu. Hari Seninnya si DC-nya itu datang kantor baru saya kasih. Terus akhirnya di sini langsung pulang. Iya. Langsung pulang ya. Oh. Itu baru. Sisanya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Jelas. Karena gini Kak, betul deposit. Karena gini, kalau yang berlisensi itu dia itu berdeposit ke negara 2 triliun, betul, 2 triliun. Jadi gitu ya. Jadi ada syaratnya nih. Salah satu pinjol pengen nge-blacklist nasabah itu harus memenuhi persyaratannya. Nggak tahu ya?
penyebaran data teman-teman. Bahayanya ini ilegal ini ya. Lu belum bayar nih pinjol lu. Ya elah. Dulu tanggapnya gimana Pak? Kita semuanya B2 itu berarti kan iya cerah babi ya. Nah tadi sama nih P2P ya. Kalau P2P itu pay letter. Nah ini dia kartu kredit nih, ya kan? Tapi perbankan dia nih. Nah kalau pinjamannya KTA disebutnya, benar nggak? Sama pinjaman. Nah kalau personal loan, ketika perusahaan kerjasama dengan perbankan itu, nah dikasihlah pinjaman melalui perusahaan. Kita pinjam tuh, udah, jangan kerja lagi, gagal. Ambilnya yang tahun-tahun 2 juta. Bisa. Udah paham. Banyak orang hilang nafkahnya, malah Hayati menjadi saksi. Bener gak sih? Hah? Apa bohongan malah Hayati? Nyata ya? Ya, lampunya. Ya, kita sambut aja Pak Erijan untuk memberi kesaksian kepada Mama Hayati dan teman-teman. Jadi saya ke Mama Hayati posisi saat itu sudah nggak baik. Cuma sebelumnya ada 3 aplikasi depannya semua tulisannya ada. Kami depannya ada 3 aplikasi, semua depannya tulisannya ada. Itu putar balikin fakta kontak bahwa saya itu menjadikan atasan saya itu kontak darurat. Jadi saya diberhentikan dari kantor gara-gara pinjol. Saya 22 aplikasi dengan total semuanya 220 juta. Bagaimana? Ya akhirnya saya coba dengan jalan dari sebulan mesti bayar 50 juta, naik 55, 60, 65, 75, 79. Mesti sediain duit untuk pinjol tok. Udah pusing, akhirnya udah pikir-pikir cara bagaimana gantung diri. Sakit. Ingetin drama Korea tuh katanya pakai yang katanya arang ditutupin. Wah ribet, ntar gue punya kucing juga pada mati semua. Nah, coba akhirnya ke dokter minta obat resep, dikasih 20 butir, makan sekaligus. Berharap besok jangan melek lagi. Ternyata hidup. Tuhan yang kasih saya tuh mati. Tuhan kasih saya untuk mempertanggungjawabkan tanda kutip bukan pinjol, tapi hutang-hutang di luar pinjol. Saya buat tutupin pinjol itu pinjam di luar pinjol lagi. Dia pinjam teman. Total ada 130 jutaan. Jadi saya berpikir mungkin Tuhan kasih saya hidup lagi untuk bayar utang lu nih. Di luar mesti beresin dulu. Tapi ini mulut semua udah berbusa, udah putih-putih keluar sagu. Istri saya lagi 10. Semenjak itu saya ke dokter lagi, minta resep lagi. Sehari minimal saya mesti makan pagi 1, siang 1, sore 1, malam 2. 5 saya mesti makan. Akhirnya bingung. Pernah mau dapat jasa joki kalau kata Bang Ramzi bilang joki Superman.
bilangnya kantornya di Tangerang. Saya udah siap ke Tangerang. Dia bilang, jangan Pak, jangan ke Tangerang, kita ketemu di Citraland aja. Cuma istri saya bilang, kok aneh, tinggal di kantor Tangerang, ketemu Citraland. Jangan dah katanya. Akhirnya saya nggak pergi. Jujur aja saat itu udah hopeless. Gimana ini caranya? Jujur juga karena pengaruh obat. Tapi kalau namanya sampai ke jatuh ke BMN atau segala macam, saya ada resep Pak, resep dokter. Jadi nggak usah khawatir, saya bukannya bukannya obat yang nggak pakai resep, ada resepnya. Hopeless datang hari Sabtu ke Malahayati. Saat itu saya ke Malahayati yang tutup di pet shop, sebelah pet shop. Akhirnya saya coba telepon Bang Ujai. Ternyata Bang Ujai itu sama Bang Heri sama Japong. Bang, lagi ke Pulau Seribu, lagi ada mengurusin orang yang bunuh diri. Dia nggak tahu Jakarta juga ada yang bunuh diri. Mana jauh-jauh ya? Ngapain di Jakarta bunuh diri? Ngapain jauh-jauh? Ya, tapi akhirnya syukur, puji Tuhan, Bang Anhar. Pertama kali saya dihandle Bang Anhar. Dikasih penjelasan semuanya dari Bang Anhar, balik lagi ke Bang Tamzi. Memang udah nggak bisa diapa-apain, saya punya APK. Hari Senin saya cuma bisa di backup jasa backup ya. Duitnya ada, udah habis. Bagaimana caranya? Istri saya aja. Istri saya nggak kenal pinjol, sama sekali nggak kenal. Akhirnya dari istri saya mau nggak mau ikut masuk ke pinjol. Siapa yang ngeracunin? Bukan bilang ngeracunin sih, siapa yang ngebantu? Japong yang bilang, caranya Pak, misalnya gini, palingnya istri. Hari itu juga saya bawa istri. Entah dia ngomong apa nih sih saya sama Japong, cerita lah bahwa makan cuma sehari. Sekali doang, sehari cuma makan sekali. Selebihnya makannya obat dulu. Pasti makan. Aja makan, Japong tanya saya, dimakan Pak? Saya nggak mau, saya bilang enggak. Kalau saya ngusir. handphone dimasukin, saya diusir di gebrak meja. Bapak kalau nggak percaya Malahayati, Bapak pulang. Ya udah, ada kemuruya kan sebenarnya ada nasi padang. Kalau udah kemuruya ibu makan padang. Cuma sampai makan saya mikir, ini kantor gila juga nih yang butuh nasabah nih benar-benar. Gua diusir loh. Gua kan saya manggil nama istri saya Pi. Gua diusir Pi Mas Pi. Mungkin itu karena pengaruh obat juga. Gua diusir Pi Mas Pi. Udah Pi. Tapi gua pikir lagi. Tapi di kantor bener sih, nggak ada orientasi ke duit, berarti mereka membantu kita gitu. Nah dari situ mulai deh tuh, ya dari istri saya punya bisa sama Japong dinaikin lagi KPK yang lain, akhirnya bisa nutupin. Saya punya bisa bikin jasa backup SKPP dalam bentuk SKPP. Ya kalau dipikir-pikir sampai sekarang sih saya masih ada cicil sama Malahayati. Dan syukur saat itu Bang Heri sih ngerti kasih jalan keluar. Dan saya selalu setiap bulan juga kalau misalkan datang ke Bang Heri laporan, Bang saya dulu sekian, yang mana dulu nih Bang yang mesti selesaikan. Saya semua dari total 22 aplikasi selalu saya serahkan suratnya. Bang Heri yang selalu stabiloin dan Bang Heri parah. Dan dari situ ada tambahan SKPP lagi namanya. Cuman yang sekarang agak jalan kenapa Bang Anhar
Bahar kok nggak balik lagi bang, sama Bang Heri ke Meruya. Belum. Ya dari situ sih saya ada teman, jujur di saat kejadian itu di bulan 1 itu teman semua hilang semua, nggak ada satu juga yang bantu, cuma ada satu teman aja nih kasih tau saya, dan omongannya itu ya sekarang saya kerja sama dia cuma bilang lu ada utang dia ya? Kalau misalkan sebar data, misalkan gua resiko gua dari sebar data itu bisa 15 sampai 20 orang. Sekarang gini gua balikin ke lu pakai duit dia gak? Enggak. Lu pinjam duit dia gak? Enggak. Lu makan duit dia gak? Enggak. Ngapain tuh pusingin? Ya bener juga, lu jalan normal aja sekarang kayak biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, makin kemari ya cerita mulai saya kembali ke teman-teman seperti Raja Pung bilang, yang penting udah ceritain kebaikan ke mereka mau atau enggak. Kalau ibu mau mabuk, ibu bilang ada Chinese rasanya jarang karena pinjol itu banyak tuh. Teman-teman saya sales marketing itu Chinese semua banyak. Cuman kenapa mereka nggak mau? Gengsi mereka masih tinggi. Dan mereka itu belum habis, belum dalam posisi tahap benar-benar mentok. Kalau saya udah mentok sekali, udah pinjam sana pinjam sini segala macam, jual cincin kawin, jual kalung, semuanya udah habis. Ya, kalau misalkan dari SKPP itu pengalaman saya nggak berangin, saya nggak usah sebut akuntannya, cuma sering dibilang katanya itu galak. Tapi dari 4 yang datang dari begitu banyak, 4 kalau orang Hokkien atau orang Cina bilang itu kuai-kuai. Kuai-kuai itu artinya baik-baik. Bukan. Itu artinya kuai-kuai itu baik-baik. Jadi begitu kita keluarin SKPP, mereka itu kuai-kuai pulang, baik-baik langsung pulang. Cuma ada satu aja kalau aplikasi yang itu ngeyel, saya langsung ke video call sama Bang Heri, tapi dia nggak berani tatap muka Bang Heri, nggak berani tatap muka Bang Heri. Setelah beres, namanya saya mau sebut juga dah, enak takutnya juga dia ini. Tapi ada satu aplikasi Bang Heri, kalau telepon saya, yang saya suka dari Bang Heri itu geraknya cepat sekali. Bang Heri langsung telepon kasih tahu, udah Pak Edi, oh iya, itunya ngancam, kalau nggak bayar hari ini, besok saya datang lagi. Akhirnya Bang Heri bilang, udah saya udah telepon atasannya, udah Pak Edi tenang aja. Ya udah, nggak datang lagi mas sekarang. Jadi dari pengalaman SKPP itu luar biasa. Kalau ditanya teman-teman, saya kan banyak sharing. Saya sih jujur aja sekarang kalau misalkan begini, sering banyak yang teman pada nggak tahu saya posisi kena pinjol. Bentar, jawab di sini dingin kok, bukan apa dingin. Berarti bukannya ini salah posisi tadi kok. Ini kuncinya. Gemeter dengkul bang. Jadi kalau misalkan ada yang bilang lu nggak sayang bayar SKPP segala macem, misalkan posisi segitu, rasanya itu worth it gitu loh. Worth it sekali dengan gua bayar daripada gua hadapin orang lapangan. Orang lapangan sedangkan kalau Bang Raffi bilang 1 maksimal 3, kalau saya 1 maksimal 2. Kalau yang sudah saya hadapi sekarang ini,
satu kali ada satu aplikasi cuma satu sekali datang udah, ada satu aplikasi cuma 2 kali datang udah. Sekarang saya sudah jalan 4 bulan dari bulan 1. Jadi kalau misalkan ini biar dapat kameranya ini. Ini kamera. Biar teman-teman gua pada lihat juga nih. Berapa kali gua kasih tau lu orang, jangan sampai kayak gua. Artinya kalau ego lu, sombong lu masih tinggi, ya susah, gua juga nggak bisa ngomong. Nanti kalau udah kepentok kayak gua nangis. Sekarang kalau misalkan Mas bisa digali, kemarin kan gue udah bilang, kalau masih bisa ditekin, nggak pakai duit lu sendiri. Syukur-syukur lu pulang bisa bawa duit. Ya, makanya kalau sekarang ini semenjak saya lakukan tadi itu dikasih lihat, banyak teman yang katanya nggak tahu saya main pinjol, kena masalah di pinjol, akhirnya tahu. Saya sih udah nggak pusing sekarang posisinya. Jadi kalau sekarang saya kerja di teman saya ini, dia malah bilang ke saya kok, pinjol itu udah umum. Padahal umurnya itu di bawah saya. Pinjol itu udah umum. Jadi nggak perlu lagi lu takutin, kata jaring aja. Jadi kalau misalnya sekarang kalau misalnya ditanya, kalau untuk ke depan, kalau Bang Ujay tanya, pernah di terakhir apa di video saya, bawa kemana yang bisa bawa kemana, hayatin lah, mau kemana lagi? Harus dong. Iya. Cuman kalau misalnya teman-teman sekarang ini kalau misalkan bawa kerabat, saya cuma pesan aja. Kalau kebetulan maaf kata dipegang sama Japong sebagai tim project, disuruh makan, lebih baik makan. Jangan ngalamin kayak saya diusir, benar-benar diusir pulang. Jangan Japong. Tapi kalau misalnya sekarang ini saya udah ya udah enjoy ya? Enjoy, jauh lebih enjoy. Makanya waktu kemarin telepon, sebelum telepon pun juga sama Bang Anhar, itu saya rencana memang mau datang. Tapi begitu Bang Anhar telepon, ya makin semangat aja datang. Ya paling tidak itu aja yang bisa ngomongin, nggak bisa ngomong apa-apa. Oh terakhir Bud, dulu kalau dengar Bud, dulu kalau lihat Bud, thank you. Dulu doang yang bantu gua. Saat gue jatuh, cuma gue yang paling berani kerjain gua sekali karyawan lu. Gua salut kan bro. Thank you. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Yel-yel dulu biar nggak ngantuk teman-teman. Mungkin ada beberapa yang belum tahu yel-yelnya Malahayati. Jadi kalau saya bilang apa kabar, teman-teman semua bilang dahsyat. Oke teman-teman. Kalau saya bilang Malahayati, jaya jaya jaya. Oke teman-teman ya. Kalau saya bilang apa kabar, dahsyat. Kalau saya bilang Malahayati, jaya. Oke. Apa kabar? Malahayati. Aplaus untuk kita semua. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu semuanya dan teman-teman, sahabat saya semuanya telah meluangkan waktu untuk ikut training NMT di Muria
ketiga. Ya, sebelumnya kita pernah bikin training part pertama di Hotel Neo. Ya, dan yang kedua kita di hotel, dan ini yang ketiga. Ya, oke. Kenapa sih Malahayati membuat training ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa? Ini adalah bukti kepedulian Malahayati kepada nasabahnya. Agar apa? Agar supaya teman-teman, bapak ibu semua di sini paham tentang mekanisme penagihan dan dunia pembiayaan, agar tidak awam. Karena apa? Kalau kita awam, kita nanti akan dibodoh-bodohi. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita paham, ya, rasa takut itu akan hilang teman-teman. Ya, kita takut karena kita awam. Tapi kalau kita berani, artinya apa? Kita paham teman-teman. Nah, maka dari itu Malahayati bikin training ini supaya apa? Menguatkan mentalnya teman-teman. Ya, menguatkan mental. Kenapa harus dikuatkan mentalnya? Karena pinjol yang dihajar adalah mental. Mental kita yang dihajar. Seperti itu teman-teman. Ya, makanya dari itu Malahayati bikin training ini supaya menguatkan mentalnya teman-teman. Ya, semoga teman-teman pulang dari sini nanti bisa tahu ya tentang dunia pembiayaan, ya, tentang dunia penagihan. Jadi apa? Ketika teman-teman pulang ke rumah, ya, ketika teman-teman pulang ke rumah, teman-teman bisa ceritakan ke saudara, ya, mantan pembantunya, tetangganya, ya, agar apa? Agar mereka tidak dibodoh-bodohi sama pembiayaan seperti pinjol. Seperti itu teman-teman. Ya, kasih tahu temannya, semua kasih tahu, ya, karena masih banyak orang yang punya pinjaman online. Ya, 80% orang pasti punya pinjaman online. Ya, 20%-nya, 10% anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak tidak memiliki KTP. Ya, ke 10% lagi itu lansia. Karena batas untuk memiliki pinjaman online, mengajukan pinjaman online itu batas usianya maksimal 49. Di atas 49 mereka tidak bisa lagi main pinjaman online. Seperti itu teman-teman. Ya, kasih tahu temannya, jangan sampai mereka terjerat sama yang namanya pinjaman online. Seperti itu. Oke, ini saya mau bahas masalah, cuma saya tambahin aja ya tadi mungkin supaya apa? Supaya teman-teman lebih paham lagi nih. Saya akan ulangi lagi materi pertama, kedua, dan ketiga. Ya, coba. Oke, kita bicara legalitas company profil. Ya, teman-teman, ya. Banyak kalau kita lihat, kalau kita main sosial media, ya mungkin sebagian orang di sini, sebagian nasabah Malahayati tahu Malahayati dari sosial media, betul? Ya, karena kalau kita lihat di sosial media, mulai dari TikTok, IG, ya, atau Telegram, banyak nggak jasa joki abal-abal? Banyak, ya, banyak. Nah, teman-teman juga harus perhatiin, jangan sampai teman-teman memilih jasa konsultan yang tidak memiliki legalitas. Itu yang pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman punya permasalahan di dunia pembiayaan. Ya, teman-teman butuh pendampingan atau konsultan, teman-teman yang harus lihat adalah legalitasnya dulu. Ya, jelas nggak? Ya, kalau Malahayati, sorry maaf, bukannya saya ngebesarin perusahaan saya. Ya, cuma Malahayati bisa dicek perusahaan berbadan PT dan punya legalitas dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Teman-teman di sini kan pada punya handphone nih, ya, teman-teman bisa cek langsung di websitenya Kementerian Hukum dan HAM, masukin nama perusahaan kita, itu terdaftar. Ya, PT Malahayati Nusantara Raya, Malahayati Konsultan di bawah naungan PT Malahayati Nusantara Raya. Sampai saat ini saya lihat media sosial semua tidak ada seperti Malahayati, karena yang kita tampilkan bukannya hasil tapi prosesnya teman-teman. Seperti itu, ya. Kita punya 6 kantor. Satu kantor pusat, ya, itu adanya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedua,
permasalahan pinjaman online ya, yang rumahnya di sekitaran Jakarta Selatan, teman-teman bisa ajak ke Mampang Perapatan, kantor pusat kita. Yang di Meruya, Jakarta Barat, Cengkareng, Kebonjeruk ya, ajak ke Malahayati cabang Meruya. Bahkan yang di Sukabumi, Probolinggo, Serang dan Banten. Seperti itu. Nah, kenapa saya harus bilang harus perhatikan legalitasnya dulu ya, karena banyak penawaran jasa-jasa seperti ini. Karena dia tahu, karena kita takut ya, takut karena kita kan nggak paham tentang pembiayaan, karena kita panik. Akhirnya apa? Kita bukan menyelesaikan masalah, malah tertipu. Karena banyak yang menawarkan. Pertama, jasa joki abal-abal. Dia minta fee di awal. Ya, jangan sampai teman-teman kalau disuruh minta biaya fee di awal, jangan mau. Ya, jangan mau. Kalau Malahayati, ya, kita memang kantor kita kan kantor jasa, pasti ada biaya jasanya, benar nggak? Kalau saya bilang nggak ada jasanya itu bohong, ya. Tapi kita mintanya di akhir. Contoh begini teman-teman. Contoh begini, misalkan rumah bapak atau ibu saya bersihin, saya sapu dan saya pel. Setelah bapak ibu pulang kerja, rumah sudah bersih, ya kan? Ibu bapak pulang kerja, rumah udah bersih, berhak nggak kira-kira saya minta rokok sama kopi, Pak? Berhak. Kenapa? Karena ada jasa saya membersihkan rumah bapak. Ya, artinya kita tidak minta biaya di awal, kita selesaikan dulu masalah bapak dan ibu. Ya, jadi kalau ada yang meminta biaya di awal, jangan mau. Itu yang pertama. Kedua, tidak memiliki kantor. Tidak memiliki kantor. Kenapa? Makanya Bapak Ibu ketika Bapak konsul ke Malahayati harus diwajibkan datang ke kantor. Ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu tahu kita punya kantor dan punya legalitas. Contoh, ketika Bapak sama Ibu ingin buka rekening tabungan atau mau ganti kartu ATM-nya, ya, Bapak Ibu datangnya kemana? Pasti ke kantornya dong, bener nggak? Nggak mungkin Bapak minta ketemuan di McDonald atau AW, ya kan? Makanya kenapa Bapak Ibu ketika konsul dengan Malahayati atau tim kita, Bapak sama Ibu disuruh datang ke kantor. Itu wajib, itu wajib. Ya, banyak juga yang menawarkan ketemu di mana, ya kan? Mau di restoran, apartemen atau segala macam untuk apa? Untuk proses ngebantu Bapak Ibu. Itu jangan mau. Kalau Bapak Ibu ketemuannya nggak di kantor. Kalau terjadi apa-apa nanti, ketika dia bilang, Pak ini aman Pak, aman. Pak ini gimana Pak, nanti ada datangin. Ketika nanti ada yang datangin, mau tanggung jawab nggak dia? Seperti itu. Mau tanggung jawab nggak? Ya, kalau Bapak sama Ibu ke Malahayati konsultan, ketika permasalahannya setelah pengerjaan selesai, Bapak Ibu saya kasih bekal apa? SKPP itu adalah surat kuasa pengalihan penagihan. Ya, jadi ketika ada yang visit ke rumah Bapak sama Ibu, ya Bapak tinggal tunjukin aja surat tersebut. Ya, nanti kita kasih 2 lembar. Untuk yang nasabah mungkin yang udah lama baru 1 lembar ya. Nah, yang terbaru sekarang kita kasih 2 lembar. Di situ ada SOP atau regulasi penagihan. Jadi ketika kolektor itu baca, kolektor juga nggak bisa sembarangan lagi. Sekarang udah ada aturannya, Pak Ibu. Ya, sekarang udah nggak boleh mengintimidasi nasabah. Ya, kita gedor mejanya, kolektor gedor pagar aja begini, itu udah nggak boleh. Kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu bisa videokan, kirim ke kita yang komplain ke OJK. Seperti itu teman-teman. Ya, apa kabar? Malahayati. Oke, ini saya lanjut lagi. Nah, ini nih pola jeratan pinjol, ya kan? Terjebak hutang fintech, terlibat hutang di fintech dan terjerat hutang di fintech. Kita tuh kayak digiring, tau nggak? Awalnya Bapak Ibu, saya yakin pasti punyanya 1 atau 2, ya kan? 1 atau 2, tapi lama-lama Bapak sama Ibu, ya kan? Punya 15 aplikasi, ya kan? 10 aplikasi, 7 aplikasi. Karena apa? Kita tuh digiring untuk minjam lagi. Kenapa kita bisa minjam lagi? Karena bunganya nggak masuk akal, Pak Ibu. Ya, bunganya tidak masuk akal. Bahkan kita minjam pokoknya 10 juta, yang kita harus bayar itu 20 juta. Ya, kalau 20 juta dibagi 12 bulan, artinya kan cicilannya 1.600.000. Kita menganggapnya kecil.
kita mampu masih bisa bayar, tapi kalau kita ditotalin overallnya itu 20 juta. Itu yang apa kita sadari seperti itu. Akhirnya apa? Kita gali lagi ke aplikasi lain, ke aplikasi lain, yang ujung-ujungnya permasalahannya tidak akan selesai kalau nggak di stop pembayarannya, kalau nggak diputus rantainya. Satu-satunya cara kalau ingin terlepas dari jeratan pinjol itu adalah digalbay. Kalau masih dibayar, artinya apa? Algoritmanya, ya Bapak Ibu masih bisa mengajukan pinjaman online. Itu satu-satunya cara kalau ingin kita terlepas dari pinjaman online atau jeratan pinjolnya, harus diputus rantainya, jangan dibayar. Bapak Ibu nggak usah takut, ya. Karena apa? Aturan di negara kita 91 hari nasabah tidak bisa tertagih atau tidak bisa mengembalikan uangnya. Pihak perusahaan pinjol, pihak pertama sudah tidak berhak untuk menagih atau tidak boleh menagih. Kenapa? Karena mereka sudah terklaim sama yang namanya asuransi, ya, sudah terklaim sama yang namanya asuransi. Oke, Bapak Ibu kan tahu kalau asuransi itu pasti ada preminya dong, setiap bulannya, ya. Mereka jahatnya apa? Mereka tidak transparan kalau biaya preminya itu dimasukkan ke dalam angsuran yang dimana kita bayarkan setiap bulannya. Bapak kan tidak sadar, begitu Bapak balikan pinjam uangnya, bunganya pertama besar, kedua ada biaya-biaya lain, aplikasi lainnya, ya kan. Ketika Bapak sama Ibu belanja, contoh nih, belanja di Shopee, ya, di situ kan ada biaya layanan, biaya aplikasi, ongkos kirim segala macam. Oke, kita ngambil nggak usah banyak-banyak, 5.000 rupiah. 5.000 rupiah, kalau 1 juta orang yang minjam di aplikasi tersebut, artinya berapa? 5 miliar. 5 miliar. Jadi kenapa pinjol itu nggak usah dibayar? Karena satu, sudah tercover sama yang namanya asuransi. Kedua, pinjol haram dibayar. Pinjol haram dibayar. Kenapa? Karena lebih banyak mudorotnya daripada faidahnya. Banyak korbannya, mulai dari korban harta, ya, korban mental, ya kan, bahkan korban jiwa. Banyak nggak Pak yang orang bunuh diri gara-gara pinjol? Banyak nggak? Banyak kan? Ada nggak orang nggak mampu bayar cicilan motor sampai bunuh diri ditanya? Kasih tahu saya Pak, nggak ada. Tapi kalau pinjol banyak orang yang bunuh diri gara-gara pinjol. Bahkan yang tadi Mas Reno bilang, yang di Jakarta Utara 4 orang bunuh diri gara-gara pinjol, ya, 4 orang bunuh diri. Kalau itu terjadi sama anggota keluarga kita, tetangga kita, ya, sepupu kita, mantan pembantu kita, apa yang kita rasain teman-teman? Kita tidak menginformasikan kebaikan. Maka dari itu, kalau teman-teman punya teman, kasih tahu, ya, pinjol itu haram dibayar, ya. Lebih banyak mudorotnya daripada faidahnya, lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Banyak nggak rumah tangga berantakan gara-gara pinjol? Banyak yang akhirnya hingga cerai. Suaminya punya pinjol, istrinya nggak tahu. Tiba-tiba didatengin kolektor, akhirnya bertengkar. Ujung-ujungnya nggak sanggup istrinya, ya, nggak sanggup sama suaminya, punya hutang begitu banyak, ujung-ujungnya cerai. Ya kan, lebih banyak mudorotnya daripada faidahnya. Bahkan yang lebih sadisnya, ya, seorang ibu jual anak kandungnya ke warga negara asing hanya untuk melunasi pinjol. Hah? Masih mau dibayar pinjol? Jangan, ya. Pemerintah jelas bilang berantas yang namanya pinjol. Siapa yang bilang? Bapak Profesor Mahfud MD pun juga bilang seperti itu, ya. Bapak Ibu bisa cek YouTube-nya, ya. Bapak Mahfud MD bukan orang yang sembarangan, gelarnya dia udah profesor, ya. Kenapa dia berani nyuruh orang nggak bayar pinjaman online? Memang statementnya seperti apa? Statementnya Bapak Mahfud, bagi masyarakat yang sudah terlanjur atau sudah terjerat dengan pinjaman online, jangan dibayar. Bapak bisa cek di YouTube. Beliau berani bilang seperti itu. Karena apa? Karena beliau paham. Maka dari itu, kenapa kita ajak Bapak Ibu untuk ikut training ini? Supaya Bapak Ibu paham. Kalau Bapak Ibu paham, Bapak berani. Begitupun juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, nyuruh orang nggak bayar loh. Bayangin, nyuruh orang nggak bayar. Kecuali kita punya hutang sama teman, saudara, sepupu, tetangga, wajib kita bayar. Kenapa wajib kita bayar? Karena mereka
sama asuransi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu minjem ke uang sama saudara 1000, apakah dibungain? Kan tidak Bapak Ibu, bener nggak? Makanya saya bilang pinjol haram dibayar. Dan asal Bapak Ibu tahu ya, uang judi online itu asetnya kan nggak bisa keluar Pak Ibu ya, di money laundry. Dibuat apa? Buat modal. Modal apa? Untuk pembiayaan, yaitu pinjol. Orang dodol pinjol ada juga yang dipakai buat depo slot ya, dipakai buat judi online ya kan. Berarti apa selama ini pinjol itu lebih banyak mudorot daripada faedahnya. Maka dari itu jangan dibayar ya, nggak usah dibayar. Daripada Bapak Ibu bayarin terus, akhirnya apa? Harta, benda, mental udah hancur semua, masih aja kita bayarin. Seperti itu. Saya punya kartu kredit, saya punya kartu kredit. Kartu kredit saya 12 ya, Yobi Buana, kartu kredit Yobi Buana itu saya gagal bayarin 84 juta. CMB Niaga 66 juta saya gagal bayarin. Citibank 40 juta saya tidak bayarin. Ngapain saya bayarin? Mereka sudah terklaim sama yang namanya asuransi teman-teman. Ada nggak yang bilang dari saya? Tidak ada. Karena apa? Saya ngajuin itu kan tidak pakai jaminan. Jadi kenapa harus takut? Ya, karena kita nggak pakai jaminan, nggak usah dibayar. Awalnya juga saya berpikir, loh, ini saya ngeri juga datengin kolektor segala macam. Oh, setelah saya kenal Pak Heri, ya, kenal Pak Ujai, saya dikasih tahu, oh iya benar juga, masuk di logika saya nih, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Saya galbay. Karena kalau saya bayarin terus, itu nggak akan pernah selesai. Mungkin Bapak Ibu pernah punya kartu kredit ya, yang punya kartu kredit pasti tahu. Kalau kita bayar minimum itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Satu-satunya cara adalah di stop pembayarannya. Ya, Bapak Ibu juga jangan takut yang namanya galbay. Ya, aturan di negara kita itu hukumnya perdata. Tidak masuk ranah pidana, polisi, tentara, TNI, ya Satpol PP, Basarnas itu nggak boleh ngusut kasus utang piutang. Yang boleh siapa? Hakim. Ya, karena apa? Lemah hukumnya di Indonesia teman-teman. Perdata, hutang piutang masuknya ranah perdata, tidak ranah pidana. Ya, kalaupun disomasi, ya hakim paling cuma tanya berapa kamu mampu membayar. Ya, kalau kamu cuma bisa bilang 10.000 per bulan, ketuk palu. Ya, jadi nggak usah takut yang namanya galbay. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini 4 keresahan nasabah. 4 keresahan nasabah. Yang pertama, takut terkena sebar data. Nah nih saya mau ingin kasih tahu sama teman-teman, perbedaannya sebar data ya sama keluar kontak darurat itu beda. Yang teman-teman pahami, sebar data tahu kalau sebarnya ke atasan kita kehilangan nggak pekerjaan. Nah, jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah nasabah-nasabah di sini yang namanya 4 keresahan ini ya, mudah-mudahan tidak takut lagi ya, karena kita bisa mengatasinya. Yang pertama, kalau untuk resiko sebar data ya, Bapak sama Ibu ya sebelum datang ke Malahayati kan diedukasi terlebih dahulu nih ya kan. Bapak kan pasti nanya, oh nanti data saya disebar atau gimana ya kan. Tapi ada tim project yang bisa membantu permasalahan Bapak sama Ibu. Applause buat tim project dulu. Ya, jadi tim project bantu di backup dulu datanya. Ya, di backup terlebih dahulu supaya apa? Menetralisir sama yang namanya penyebaran data. Supaya tidak semua tahu kalau Bapak memiliki hutang. Kan malu, Pak, ketika kita diinformasikan ke orang lain. Ya kan, kita menetralisir, bukannya 100% nggak bakalan disebar ya, tapi paling tidak artinya apa? Kita menetralisir. Kalau Bapak punya 100 kontak, kita backup 1000 kontak, artinya kan dia nanti nyampur, Pak ya. Yang selama ini alhamdulillah mungkin cuma 1 atau 2, paling banyak 3 lah
yang ditarik kontaknya sama pinjol. Ya, tapi kalau kontak darurat di mana yang Bapak mainin sendiri itu udah pasti dihubungi karena sudah terekam sebelumnya. Kan Bapak pada waktu saat download aplikasi tersebut Bapak mengizinkan. Betul nggak? Kalau Bapak nggak mengizinkan tidak bisa minjam di aplikasi tersebut. Gitu. Apa kabar? Mahayati. Oke. Pinjol datang ke kantor. Ya, sekarang udah nggak boleh teman-teman. Naginya ke kantor. Ya, coba tanya yang udah pernah diparahin kolektor, datangnya ke rumah atau ke kantor? Ke rumah. Jadi udah nggak boleh aturannya. Kenapa kalau naginya ke kantor? Tadi takutnya apa? Ya, nasabah ini nanti sampai orang kantor tahu, dipecat, bayar pinjolnya dari mana? Jadi sekarang udah dibuat aturan nggak boleh nagih ke kantor, naginya ke rumah. Ya mungkin nasabah di sini, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang udah datangin kolektor, mungkin datangnya kan ke rumah kan, tidak ke kantor. Paling ke alamat KTP. Seperti itu, ya. Nah, ini dia nih, BI checking, blacklist. Masih banyak orang yang takut di blacklist BI checking daripada sama Tuhan. Ya, masih banyak orang yang lebih takut di blacklist BI checking daripada sama Tuhan. Kalau saya lebih takut di blacklist oleh Tuhan. Kalau saya di blacklist sama Tuhan, saya nggak bisa berdiri di sini. Saya nggak bisa napas. Saya nggak bisa memberikan nafkah ke istri saya. Kalau BI checking mah bodo amat. Artinya apa? Saya nggak bisa ngutang lagi. Bagus, jauh dari yang namanya riba. Betul nggak teman-teman? Katanya teman-teman mau terlepas dari namanya hutang piutang, kok masih takut sama BI checking? Artinya apa? Teman-teman masih mau ngutang dong? Cukuplah teman-teman. Stop, kita buka lembaran baru. Janganlah hutang. Yang penting apa? Jangan di blacklist sama Tuhan. Ya kan? Masih kebanyakan orang takut di blacklist BI checking, dia bela-belain. Dia punya harta, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya emas. Dia jual rumahnya hanya lantaran takut di blacklist BI checking, nggak bisa ngutang lagi. Sebenarnya salah teman-teman. Orang-orang pengen punya rumah, kok kalian jual rumah? Orang-orang pengen punya mobil, kok teman-teman jual mobil? Ya, bahkan orang pengen punya emas, cincin, tangan, gelang, kalung, kok dijual? Hidup lebih baik atau malah makin buruk kita jual-jual aset kita? Lebih buruk kan? Nah, lebih buruk teman-teman. Kalau isi cash, wow saya dapat 20 juta. Pembodohan apa pembodohan? Padahal 20.000. Iya. Kenapa yang? Setelah kita tertarik, akhirnya kita download nih. Nah, gede 20 juta, ya kan? Iya, tanpa ditanya pekerjaannya apa. Ya kalau ternyata tukang sapu bagaimana? Ya kan? Itu kan iklan pembodohan. Ketika kita coba download, buka KTP, selfie, akhirnya keluarnya nggak sesuai. Ya kan? Dikasihlah gopay, dipakai, dibayar, nambah lagi 5 juta, dia tarik lagi 1 juta, dia tarik lama-lama, ya kita digiring. Lama-lama 20 juta. Ya, kita digiring. Itulah, ya, penjajah digital, hama apa? Hama fintech. Ya, fintech bukan cuma pinjol, mobile banking itu fintech, finansial teknologi. Jadi jangan salah. Ya, jangan salah mengartikan hama ya, penyakit masyarakat. Kalau bukan penyakit masyarakat, kenapa pemerintah berantas yang namanya pinjol? Ya kan? Bener nggak? Kalau pemerintah nggak bisa berantas pinjol, biar malah Hayati yang berantas pinjol. Ya, kalau pemerintah nggak bisa berantas pinjol, biar malah Hayati yang berantas pinjol. Gitu teman-teman. Oke, terus hal-hal yang tidak boleh dilakukan deskol. Nah, ini teman-teman yang harus paham ini ya. Deskol sama debt collector beda. Ya, kadang saya suka ketawa kalau terima WA dari nasabah baru. Ya, Pak saya mau konsul Pak, gini. Terus Pak ini saya mau datang nih kolektor, mau
datang ke rumah saya dikirimin videonya, ya kan? Sejam lagi nggak bayar, saya akan siap meluncur. Ini surat jalannya. Nih ya teman-teman pahami ya. Desk call sama debt collector beda. Desk call itu yang reminder teman-teman yang menagihannya melalui telepon, ya. Teman-teman tuh ditekan apa? Ditakut-takutin karena dia tahu mental teman-teman lemah. Tapi kalau teman-teman habis ikut acara ini, saya yakin pasti teman-teman berani seperti itu. Kalau masih SMS, WA, ya, telepon, abaikan aja, ya, abaikan aja. Bukan kolektor yang sebenarnya ketika mau visit ke rumah nasabah, ya, itu tidak akan menghubungi teman-teman. Pak, Bapak udah datangin kolektor? Sebelumnya kolektor mau datang WA dulu nggak? Enggak kan? Tidak bakal dihubungi. Sekarang begini, Bapak punya hutang sama saya, ya kan? Saya mau nagih ke rumah Bapak, saya WA dulu, Bapak kabur nggak ke mall? Nah, akhirnya nggak bayar kan? Itu. Jadi harus bisa dibedain desk call sama debt collector. Desk call itu dia reminder dulu nih di telepon, datanya di dia dulu nih 15 hari di telepon, nggak bisa ketagi, mentalnya nggak kena karena udah kemalahayati, ya kan? Karena udah kemalahayati, jadi teman-teman nggak takut lagi. Udah biasa nih yang Bang Anhar bilangin, kalau terima WA abaikan aja. Bahkan ada lagi yang lucu teman-teman, sampai ada orang berdiri di depan rumahnya, dia kira kolektor, ternyata apa? Orang kirim paket. Artinya mentalnya kena. Tapi insya Allah mudah-mudahan ketika Bapak Ibu ikut training ini, insya Allah udah nggak takut lagi mentalnya. Coba lanjut. Nah, ini hal yang tidak boleh dilakukan debt collector. Jadi debt collector itu ada SOP, ya, dan regulasinya, ya. Nah, teman-teman yang nasabah-nasabah yang mungkin baru ke Malahayati mungkin udah dapat 2 lembar. Kalau nasabah yang mungkin yang udah lama cuma dapat 1 lembar, kalau belum ada 2 lembar minta aja nggak apa-apa. Sama yang waktu mengerjakan data teman-teman, ya. Entah misalkan teman-teman save nominality project, teman-teman bisa minta untuk rangkap 2-nya tersebut, karena di situ, ya, itu ada regulasi SOP-nya. Dan sekarang Malahayati udah ada tim, ya, untuk menghandle kolektor, ya. Jadi teman-teman nggak usah kebingungan lagi ketika, ya, misalkan ada kolektor yang datang, teman-teman bisa menghubungi ke nomor tersebut karena kita cantumkan 4 nomor yang dimana untuk mempermudah teman-teman ketika ada kolektor yang datang, seperti itu. Nah, kalau untuk di Mampang itu ada namanya yoga, biasa kita sering panggil Bang Baron, ya. Kalau untuk di Meruya ada Bang Bondani. Nah, itu orangnya Bang Bondani. Ini beliau abang saya. Beliau pengalamannya luar biasa di dunia penagihan, ya. Jadi beliau tahu cara penagihan dan gimana cara mengambilnya kolektor, ya. Kita push buat Bang Bondani. Kolektor digendong bukan dirangkul. Nah, ini empat keuntungan. Nah, ini seru nih kalau bahas 4 keuntungan. 4 keuntungan, ya, yang pinjol ambil dari kita, ya. Apa? Pertama, dari segi kota. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman minjem di aplikasi tersebut, download aplikasi tersebut pakai apa? Pakai kota. Kalau nggak pakai kota bisa nggak? Nggak bisa kan, teman-teman? Bener nggak? Kalau kita nggak ada kuota internet, kita nggak bisa buka aplikasi tersebut, ya. Berapa banyak dalam 1 hari kita buka aplikasi? Sering. Banyak. Itu masih kepotong nggak kuotanya, Pak? Pasti kan? Nah, berapa juta orang yang buka aplikasi tersebut? Berapa juta orang yang download aplikasi tersebut dalam 1 jam? Ya, kita nggak usah bicara overall Indonesia, tapi bicara Jakarta. Jakarta aja deh, berapa juta orang di jam yang sama buka aplikasi tersebut? Banyak nggak? Banyak kan? Nah, kota itu akan dikumpulkan oleh perusahaan pinjol, ya kan? Dihimpun lalu dijual ke providernya, ya. Siapa yang beli lagi nanti? Kita. Nah, itu keuntungan yang pertama.
ya, dijual ke providernya masing-masing, ya, yang beli kita juga, kita beli pulsa, ya kan, nggak ada pulsa kita nggak bisa main internet, bener nggak bisa buka TikTok, nggak ketemu Malahayati, bener nggak? Applause buat Malahayati. Ini segi keuntungan, segi kota, ya kan, segi bunga aplikasi, ya, berapa banyak orang yang bayar cicilan pinjolnya berikut bunganya, banyak nggak? Banyak banget teman-teman, banyak banget. Bahkan kita pinjamnya 1.800.000, yang cair ke rekeningnya 1.800.000, kita bayar lebih dari 1.800.000, ya kan? Berapa juta orang yang minjem di aplikasi tersebut? Kalau cuma satu orang aja yang minjem aplikasi tersebut nggak mungkin, cuma Pak Edi aja mungkin, bener nggak Pak? Pasti banyak nggak? Banyak yang minjem. Nah itu dari segi bunga lah, seperti itu. Ya, tapi kenapa harus ada HPI? Karena ada sistem, di balik sistem ada keuntungan di situ. Seperti itu. Lanjut. Pinjol legal, pinjol semi legal. Ini saya mau jelasin teman-teman. Pinjol itu ada 3 kriteria pinjol. Masih banyak masyarakat yang awam tentang pinjaman online, ya. Pak, saya takut Pak galbay di aplikasi ini karena ada OJK-nya Pak. OJK itu legal ya Pak? Ada logo OJK loh. Ada logo OJK. Ya, ini saya jelasin nih. Ya, pinjol ada 3. Yang pertama legal, kedua semi legal, ketiga ilegal. Legal itu berlisensi dan berizin. Lisensi sama berizin lebih tinggi lisensi, ya, lebih tinggi lisensi daripada berizin. Nah, yang kedua semi legal. Semi legal hanya berizin tetapi tidak bisa berlisensi. Lisensi itu bisa memblacklist nama bapak sama ibu di slip OJK atau biasa dulu disebutnya BI checking. Ya, lisensi sama berizin, ya, yang bapak ibu harus garis bawah, yang bapak harus bapak ibu sama ini harus ingat, ya, lisensi sama berizin lebih tinggi lisensi daripada berizin. Yang aplikasi semi legal hanya berizin tetapi tidak berlisensi. Kalau perusahaan pinjol yang semi legal ingin mendapatkan lisensi, mereka harus mendeposit ke negara sebesar 2 triliun. Kenapa harus mendeposit? Kenapa harus mendeposit? Bapak ibu pernah nggak? Ya, mungkin bapak ibu pernah ngalamin, pernah dengar berita tahun 1998 yang dimana kerusuhan. Benar nggak? Banyak nggak perusahaan-perusahaan yang bangkrut di tahun 98? Banyak nggak? Pemerintah nggak mau kejadian seperti itu terulang lagi. Makanya untuk investor asing, ya, harus mendeposit ke negara. Makanya kalau untuk mendapatkan lisensi, perusahaan pinjol yang legal harus mendeposit ke negara sebesar 2 triliun. Nah, untuk yang semi legal, dia belum mampu atau belum bisa mendeposit ke negara karena asetnya aja belum ada segitu. Makanya dia semi legal. Dia tidak bisa memblacklist nama nasabahnya, hanya berizin. Contoh, saya kasih contoh nih ya. Ya, contohnya orang nikah siri sama nikah KUA, ya. Nikah siri sah nggak secara agama? Sah ya, sah secara agama, tetapi tidak memiliki buku nikah. Benar nggak? Tetapi tidak memiliki buku nikah. Artinya tidak diakui oleh negara. Benar nggak? Kalau mereka ingin diakui oleh negara, nikah KUA untuk dapat buku nikah. Sama pinjol semi legal. Kalau ingin berlisensi, mereka harus mendeposit ke negara sebesar 2 triliun. Nah, teman-teman yang harus pahami. Nah, yang ilegal, ya, udah nggak berizin, tidak berlisensi. Contohnya, Open BO. Benar nggak? Open BO udah nggak berizin, nggak berlisensi. Itu yang teman-teman harus pahami. Aplikasi semi legal dan legal, ya, kebanyakan rata-rata mereka tidak sebar data, paling menginformasikan. Iya, yang jahat itu yang ilegal. Yang ilegal jahat, 7 hari jatuh deponya. Semua pembiayaan
cuma 7 hari. Nggak ada. Kita kredit mobil, kita kredit motor, berapa hari Pak? Bener nggak? Kartu kredit, KTA 30 hari, dikasih masa tenggang. Sebelumnya ya, namanya jatuh tempo tuh 15 hari kalau nggak salah ya. Bener nggak? Nah itu masih dikasih masa tenggang. Ya kan, nggak ada yang namanya 7 hari ya karena ilegal. Open BO juga begitu, bener nggak? Seenaknya. Itu yang teman-teman harus pahami, 3 kriteria pinjol. Jadi nggak semua aplikasi yang berlogo OJK bisa memblacklist nama kita di slik OJK atau BI checking. Nggak semua pinjol. Yang mampu sampai saat ini hanya 10. Hanya 10. Apa aja? Saya sebut nih: Shopee, Kredivo, Akulaku, Tunaiku, Home Credit, Ayon, Land Bank, Finmas, Traveloka. Itu bisa memblacklist nama nasabah di slik OJK. Kenapa? Karena dia mampu mendeposit ke negara sebesar 2 triliun. Siapa yang tidak tahu aplikasi Shopee? Aplikasi terbesar belanja nomor 1 di Indonesia. Nggak mungkin kalau dia nggak mampu mendeposit ke negara sebesar 2 triliun. Benar nggak? Nah, home credit dulu belum ada pinjol. Home credit, orang-orang kredit panci, kredit kulkas itu di home credit. Benar nggak Pak? Nah, benar nggak? Iya. Mungkin ada sebagian disebut nasabah, ada sebagian disebut mitra. Iya. Perbedaannya apa gitu? Pada saat disebut nasabah itu seperti apa, pada saat disebut mitra seperti apa? Karena saya melihat ini seperti saudara semua, gitu loh. Saya melihatnya kok katanya Pak Edi nasabah gitu, tapi kok bercandanya asik gitu, nggak mungkin gitu. Betul. Terus saya melihat, gitu, ini mitra gitu, apalagi mitra sama mitra gitu, katanya udah gila-gilaan gitu. Terus apa bedanya nasabah dan mitra? Terus kemudian apakah memang nasabah itu bisa jadi mitra? Apakah mitra nanti itu dari awalnya memang dari nasabah? Itu aja sampai sekarang ini saya masih bingungnya. Gue ngapain kesini? Ya. Cuma memang mudah-mudahan ini adalah jalan supaya memang seluruhnya kita ini menuju ke depan lebih baik. Baik. Dari Ibu siapa Bu? Saya Inge. Ibu Inge. Oke, saya jawab ya Bu Inge ya. Jadi gini teman-teman ya. Malahayati, jadi yang tadi pernah Pak Edi bilang ya, yang Pak Edi bilang bahwa kita orientasinya bukan uang. Uang itu adalah efek di mana kita bantu orang. Makanya jargon kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Ya, jadi kita tidak mau lepas tangan begitu aja. Kalau kita lepas tangan, ya setelah pengerjaan, kalau kita orientasinya uang, buat apa saya bikin acara training seperti ini? Ya, artinya apa? Ya, supaya apa? Di sini teman-teman, Bapak, Ibu semua, ya bisa paham. Saya bekali yang namanya mentalnya biar kuat, Pak. Jadi makanya di sini nasabah-nasabah Malahayati ya nanti akan bisa jadi mitra. Ketika ibunya bawa teman lagi ya, di sini nanti ada apa? Ada komisi nanti buat ibu. Iya, kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Yang tadi saya bilang, ibu bantu orang, efeknya adalah ibu dibantu oleh Tuhan. Seperti itu. Ya, kan makanya tadi saya bilang kasih tahu temannya, kasih tahu semuanya. Ya, anggaplah kita bantu, tapi kita bantu orang niatnya, jangan orientasinya uang. Kita bantu orang kok. Ya, yang penting kita bantu orang. Karena masih banyak orang yang punya permasalahan yang sama kayak kita. Teman dia lantaran nggak mau cerita karena apa? Malu, gengsi, gitu ya. Kita di sini semua saudara kok, ya. Bukan seiman, tapi se-KTP. Ya, kita semua saudara. Punya KTP nggak Bapak? Iya. Bos saya bilang, Bos Ujai, kita bukan saudara seiman, tapi se-KTP. Jadi kita tidak pandang mau agamanya apa, sukunya apa. Kita bantu orang, Tuhan pasti bantu kita, dan saya percaya itu. Aplaus buat Malahayati. Ya Bu, jadi begitu Bu. KTP-nya Indonesia ya? Iya, pasti orang Indonesia masih punya KTP. Kalau bukan Indonesia nggak punya KTP, bener nggak?
Jadi seperti itu ya. Oke, saya akhiri acara kita hari ini. Kalau ada yang ingin tanya-tanya, silakan bisa tanya ke tim project atau tim saya. Jadi bisa ada yang kurang mengerti atau apa, bisa langsung sharing-sharing lah. Oke, ya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Malahayati. Aplaus buat kita semua. Ayo kita foto-foto dulu. Dunia pinjam online serta perbankan. PT Malahayati Nusantara Raya adalah sebuah karya dari hasil buah pikiran para pemuda kreatif ex-debt collector yang tidak tega melihat serta merasakan keresahan akan kejahatan pinjaman online yang telah memakan banyak korban, mulai korban harta, korban mental, hingga korban nyawa. PT Malahayati Nusantara Raya akan terus konsisten serta komitmen untuk selalu melindungi warga masyarakat melalui sebuah pembinaan yang intensif. Riding ini adalah sebuah bentuk kepedulian Malahayati kepada para nasabah-nasabah Malahayati dan bentuk pembekalan agar para nasabah tidak terus-terusan awam. Karena ketika kita awam akan sesuatu, pembodohan akan menghantui kehidupan kita. Akan tetapi ketika kita paham akan sesuatu, maka pemahaman tersebut akan melindungi kita dari segala macam bentuk pembodohan. Untuk materi kesana, tangan yang mulia. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Malahayati. Makan roti campur saus, perjamban, siap ready nih bos. Bê chú bát hồng, bê